Masuk akal nggak? Lihat, Anda hidup udah 30 tahun nih, misalnya buat yang udah berusia 30 tahun ya. Anda hidup 30 tahun, selama ini muka dimacem-macemin, leher jarang dimacem-macemin, mandi pakai sabun doang, kasih moisturizer kalau ingat, sunblock lebih jarang lagi. Gitu juga dengan badan. Anda main ke pantai, kena matahari, yang gosong mukanya doang. Leher sama tangan gosong sebentar, balik lagi. Tone-nya balik lagi ke semula, nggak ada flek, nggak ada segala macam. Tapi wajah bisa flek nggak karu-karuan. Kenapa? Jadi yang salah bukan mataharinya, ya, bukan matahari yang membuat muka Anda jadi rusak. Kan karena ada beberapa sejawat yang bilang, ibu sih main matahari. Enggak, bu, matahari udah ada jauh sebelum Anda main skincare, ya. Jadi yang salah itu bukan matahari, yang salah itu adalah kulit Anda sudah menjadi sedemikian tipisnya sehingga tidak kuat dengan matahari yang harusnya tidak apa-apa, gitu loh. Itu kalimat yang lengkapnya. Makanya di lehernya baik-baik aja, di badannya baik-baik aja. Anda badan mandi cuma mandi pakai sabun, jarang lagi mandinya, ya. Kadang-kadang pakai moisturizer, kalau ingat sunblock lebih jarang lagi, tapi baik-baik aja kulitnya. Kenapa? Karena kuat. Gitu, ya. Nah, sekali lagi. Ingat, bukan tidak boleh. Jadi sekali lagi boleh. Anda boleh laser, Anda boleh peeling, Anda boleh skincare krim malam, boleh. Tapi jangan berlebihan. Gimana sih patokan dasarnya kira-kira yang nggak berlebihan? Misal nih, jadi kalau Anda udah di laser, kalau saya ini yang saya perlakukan ke pasien saya. Kalau pasien saya lihat dia lebih senang treatment model laser atau treatment model peeling. Kalau dia senang model peeling, ya saya kerjain peeling. Ya, kalau treatment dia senang model laser, saya kerjain laser salah satu. Saya nggak akan tumpuk dua-duanya, atau kadang-kadang saya selang-seling aja. Nah, misal bulan ini saya laser, nanti 2 bulan lagi baru saya laser ulang, atau mungkin 2 bulan lagi baru saya ganti dengan peeling. Jadi bukan dalam 1 bulan semua ditumpukin, karena semuanya sama sebenarnya. Peeling, laser, krim malam itu sebenarnya sama, cuma beda cara kerjanya doang. Tujuannya sama, cara kerjanya beda gitu. Paham ya? Oke. Nah, pilih salah satu. Nah, itu kenapa Anda perlu ya datang ketemu dengan tim dokter atau klinik yang menurut saya yang benar-benar menghargai less is more. Treatment seperlunya, bukan apa yang ada jualin ke Anda demi keuntungan gitu ya. Jangan dong gitu. Kerjain seperlunya. Kalau nggak perlu ya jangan. Misal pasien datang kulit sehat bagus, dok saya mau dong diapain biar lebih bagus. Enggak bu, udah bagus pulang. Kalau saya sih gitu ya. Datang udah bagus kulitnya, ngapain udah pulang aja. Ibu makan yang benar, berarti makanan ibu semalamnya udah benar, hidrasinya udah cukup ya. Nah kalau mau kayak maintain aja basic skincare cukup, sabun, moisturizer, sunblock, minum kolagen, that's it, cukup ya. Nah sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara ngerawat kulit yang relatif sehat. Kulit seperti saya relatif sehat, saya nggak bilang perfect tapi relatif sehat. Apa yang saya kerjakan? Satu, skincare saya cuma pakai basic, sabun, moisturizer, sunblock. Saya pakai Giut ya, saya pakai produk saya sendiri. Coba ada sini ya. Biasa saya suka nyimpen contoh. Sabun, moisturizer, sunblock itu yang saya pakai ya. Sebentar. Nah, saya pakai ini. Sabun, sebentar, biar enak lihatnya ya. Nih. Ya, saya pakai Giut. Ini udah ada rutin buat pagi, udah ada rutin buat malam. Kalian lihat aja di TikToknya ada, di Instagramnya juga ada ya. Cek sabun, moisturizer, sunblock, sampai ke sabun badan ada, sampai ke cuci muka ada, semua ada ya. Ini yang komplitnya, tapi saya aja nggak pakai komplit. Saya yang punya aja nggak pakai semuanya. Ini saya bikin semuanya karena memang perlu. Nggak boleh ya, saya nggak ngerti ini aturannya. Oke. Sekali lagi itu ya, sabun, moisturizer, sunblock, Anda boleh pakai itu. Nah kalau sabun buat badan atau buat muka ya, itu ada bedanya sedikit. Moisturizer, sunblock, udah that's it. Kalau Anda main matahari ya per 2 jam sekali ulang aja. Malam cukup pakai sabun sama moisturizer, itu aja cukup. Kalau ngerasa kayak kulitnya agak kusam nih, ya udah boleh seminggu 2 kali pakai retinolnya ya. Kalau saya sekali lagi saya pakai produk saya sendiri, Anda silakan pakai produk yang Anda percaya ya. Saya nggak ngujur-ngujurin harus, tapi saya cuma bisa ngomong produk yang saya tahu. Produk lain saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa ngomong ya. Terus malamnya saya minum kolagen sebelum tidur. Setahu saya ini kolagen yang kadarnya, karena yang bikin dokter ya, gizi kliniknya kita, dokter Arti, istri saya, dia researchnya bener. Jadi kandungannya segala macam itu benar-benar kebutuhan yang Anda perlu buat kulit dan rambut.
Jadi saya belum nemu kolagen yang lebih bagus daripada Giut, ya. Silakan cari Giut. Jadi sabun, moisturizer, sunblock, kolagen Anda bisa pakai Giut. Termasuk retinolnya. Ingat, retinolnya cukup 2 kali seminggu, nggak perlu setiap malam, ya. Terus kalau pakai retinol pagi-pagi bangun cuci dulu mukanya, jangan langsung keluar. Cuci mukanya dulu udah bersih baru ketemu matahari. Kalau nggak nanti gosong mukanya. Oke? So kira-kira demikian. Itu perawatan dasarnya. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda yang sudah terlanjur ada flek melasma atau kulitnya menipis, ya. Apa yang harus dikerjain? Nah, paham dulu. Kapan sih dok dibilang kulit saya tipis? Satu, udah mulai mengkilap tuh, kelihatan warnanya beda, lebih merah, lebih gampang rash gitu, ya. Terus gampang sensitif, gampang nyelekit. Pakai produk apa aja kok kayak susah banget ketemu yang pas karena memang sebegitu sensitifnya kulitnya. Pakai vitamin C aja nyelekit, ya, apalagi dikasih retinol. Terus yang kedua, ya itu setiap dipakai jadi kering, kulitnya makin kering, ya, makin kering. Nah itu contoh-contoh dari, apalagi kalau udah mulai timbul melasma sampai okronosis segala macam, itu udah lebih berat lagi. So hati-hati. Nah pada case seperti ini sebenarnya saya perlu melihat sih fleknya itu udah berat atau belum. Kalau fleknya masih ringan, tipis, coklat-coklat tipis, ya, yang Anda bisa kerjakan tau nggak apa? Basic skincare yang tadi saya jelasin, minum kolagen setiap malam, terus tambahin treatment. Treatmentnya itu kalau bisa di Beautiful, yang tadi semua cabang udah ada. Di Beautiful Anda coba treatment T-plasma aja selama 4 bulan. Itu aja per 2 minggu sekali, cukup. Itu aja udah bikin muka akan keren. Nah kalau mau lebih kinclong lagi, tambah nanti T-Rejuve dan lain-lain. Nanti tim saya udah tahu, datang aja ke sana. Ya, kira-kira kayak gitu. Oke? Kolagennya Giut, G-E-U-T. Tulisannya G-E-U-T. Di Surabaya udah ada, di Landmark, ya. Di Makassar udah ada, Bandung udah ada. Alamatnya browsing lah, ya. Alamatnya browsing, jangan manja kali. Dan semua bisa online. Giut itu Anda bisa beli online. Kita ada TikTok shopnya. Anda bisa beli juga di Shopee, Tokopedia, atau langsung ke websitenya giut.id, G-E-U-T.id gitu, ya. Ke situ juga boleh. Oke, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, ya. Oke. Jadi sekarang, sekarang kan orang bertanya gini kan, dok, saya udah terlanjur nih, muka saya udah sekarang pakai etiket biru kayak atau misal produk yang tertentu yang lain, tapi muka saya rusak nih begini. Gimana dong? Kalau stop takut makin kusam. Salah. Stop sesegera mungkin, ya. Anda terusnya makin hancur gitu. Jangan stop. Stop sesegera mungkin. Nggak ada tuh harus diistirahatin dulu, nggak ada. Kalau peralihan dari yang treatment aneh-aneh ke basic skincare nggak perlu waktu, langsung stop, istirahatin. Nah, kalau skin barrier udah rusak menengah ke parah, mau nggak mau Anda nggak bisa ngandalin skincare doang. Jadi emang harus mampir ke klinik Beautiful sih, ya. Nah, cari klinik Beautiful yang terdekat. T-plasma aja tuh rata-rata biaya sekitar 2,5 juta per kali treatment. Nah, saya lagi ngomong ke admin untuk kita mau bikin program diskon 30% khusus buat pelajar. Jadi buat Anda mahasiswa, bawa kartu mahasiswa. Yang udah lulus jangan ya. Ini biar bisa saling nutup gitu, biar bisa saling cross subsidi silang, ya. Kita bantu gitu. Ya, saya kasihan juga sih kalau terlalu mahal. Oke. Tapi sebenarnya ya Anda nggak perlu keluarin laser buat jutaan gitu, ya. 2,5 juta per 2 minggu sekali buat yang flek yang udah parah cukup. 4-6 bulan Anda lihat perubahannya akan jauh gitu. Oke, sekarang Bopeng. Bopeng itu sebenarnya another level dari flek melasma. Bopeng itu kan terjadi karena bekas jerawat lama atau bekas ada luka lama terus sembuh dengan hipotrofik, dia masuk ke dalam gitu, jadi bolong-bolong, ya kan? Oke, bad newsnya, kabar buruknya, tidak ada treatment atau skincare yang bisa menghilangkan bopeng rata mulus kayak nggak pernah ada kejadian apa-apa. Nggak ada, lupain. Kalau ada yang berani nawarin untuk Anda, ingat muka saya, itu pasti bohong. 1000%. Ya, kalau bisa saya bayarin, nggak bisa. Ya, tidak ada treatment atau skincare yang bisa ngilangin bopeng dengan cara apapun, laser kayak, peeling kayak, musuh sisi kayak, ya, yang Anda lihat di Instagram orang-orang posting itu yang dilihat pas lagi bengkaknya pas lagi bengkak kelihatan bagus, ya. Tunggu sebulan balik lagi semula, nggak bisa. Kenapa? Karena bopeng itu perlukaannya udah melukai
hampir dari setengah dermis. Jadi terlalu dalam lukanya, makanya nggak bisa diatasin dengan cara treatment begituan doang. Kecuali bopeng ringan ya. Kalau bopengnya masih ringan banget cuma dikit itu masih mungkin. Tapi kalau yang deep yang dalam nggak bisa. Nah itu yang untuk tahu ringan beratnya ya harus ketemu gitu. Anda agak sulit mendiagnosa diri sendiri. Oke, terus apa dong yang bisa dikerjain? Nah mau nggak mau cara operasi, cuma jadi mahal. Saya lumayan sering mengerjakan kasus pasien dengan bopeng, ya. Akhirnya kita facelift, kita buka dari sini, ya. Terus kita buka kulitnya, dalamnya kita angkat, ya. Jaringan deep plane-nya kita angkat, kulitnya kita kencengin. Jadi pada saat kulit itu lebih stretch, lebih ketarik begini, dia akan terlihat lebih baik. Ya sekali lagi tidak hilang mulus nggak, tapi jauh lebih baik. Nah terus baru kita tambahin nano fat. Baru kita tambahin nano fat transfer, baru bagus, baru kulitnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu sejauh ini yang udah saya coba, itu yang terbaik, yang hasilnya saya agak puas, ya. Tapi kalau benar-benar kayak ngandelin skincare doang, di peeling mau pakai Dracula metode lah apapun, enggak. Justru saya hati-hati, ini pesan saya, Anda hati-hati yang punya bopeng. Anda ditawarkan laser, dihajar nggak karu-karuan, peeling dihajar nggak karu-karuan, krim malam lagi dikasih. Udah gitu kadang-kadang pakai derma roller segala macam, dibikin perlukaan, subsisi segala macam. Ingat yang terjadi, ya coba cek nggak percaya. Bopengnya kagak hilang, fleknya nambah. Kenapa? Karena makin tipis kulitnya. Jadi makin ngeri kelihatannya. Udah bolong-bolongnya bikin serem, ya. Plus hitam. Tuh. Coba komentar. Yang udah ngalamin setuju nggak dengan komentar saya? Ya. Terus ingat ya. Kalau setiap Anda pindah-pindah klinik, Anda ganti-ganti dokter, yang ditawarin bentuknya masih sama, namanya beda, jangan mau. Ya, Anda di klinik, oh ini laser kita beda, enggak, laser itu aja. Nggak ada laser kita beda, emang dia bikin, dia juga beli. Ya, peeling laser itu vendornya itu aja. Tinggal cara dia ngerjain bener atau enggak. Bener aja nggak bisa, apalagi nggak bener, udah itu ingat tuh. Ya, nggak bisa. Oke, nah itu untuk urusan flek melasma saya rasa udah jelas. So mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi setiap case, apalagi case yang berat, sebaiknya Anda ketemu untuk kita periksa langsung, karena kadang-kadang kalau case yang udah berat nggak cukup hanya dengan ngandalin skincare doang. Ya, oke, cukup jelas. Ini saya mau ada acara buka puasa Beautiful sebentar lagi. Ya, saya mau ngeliatin kasus ini deh, facelift di Beautiful. Kenapa facelift di Beautiful itu beda? Ini Anda lihat ya. Nih, ini facelift di Beautiful. Ini baru 4 bulan nih. Beliau termasuk tadinya ada flek melasma juga. Ini baru 4 bulan, lihat bekasnya udah nggak kentara. Bekas di dekat telinga tuh udah nggak kelihatan, ya. Gitu. Terus udah ketarik kulitnya. Ya udah natural banget, ya. Nah nanti kita lihat wajah beliau sebelumnya, ya. Nah ini saya benerin kantong mata, lipat mata, facelift, necklift. Nah dulunya begini. Ini 4 bulan lalu masih begini. Lihat turun semuanya, kulitnya kendor semuanya. Udah kita benerin, ya. Jadi ya insya Allah kita nggak kalah lah meluar, ya. Indonesia keren kok gitu, ya, dokter-dokter Indonesia oke. Ya tinggal Anda cari yang Anda percaya aja gitu. Oke, baiklah, ya, selamat mempersiapkan diri berbuka puasa, ya. Terus satu lagi, kantong mata, saya tidak merekomendasikan Anda untuk filler area bawah mata sama area smile line. Kenapa? Karena di sini sering bikin jendulan kayak polisi tidur, kebiruan, terus kalau Anda senyum suka jendul-jendul. Kalau suntik di smile line suka ngumpul di sini nih, ya. Coba nggak percaya, tanya sama yang udah pernah ngerjain, pasti banyak tuh, ya. Jadi filler menurut saya oke buat nambahin sedikit batang hidung, oke, ya. Buat dagu oke, buat bibir super oke, buat jawline oke, buat rahang oke. Tapi buat bawah mata, buat smile line saya tidak rekomen, ya. Buat area sini masih oke, tapi hati-hati ya, banyak pembuluh darah di sini, ya. Nah itu kalau filler, ya. Tapi cari yang benar-benar oke ngerjain, gitu, ya. Terus kalau yang thread, ingat tadi tanam benang hidung boleh buat hidung yang udah cukup panjang,
Jangan pada hidung yang masih begini, hidung pendek jangan. Jangan tanam benang pada hidung pendek, bahaya ya. Oke, saya rasa kesimpulannya itu nanti mudah-mudahan kalau malam nanti saya ada kesempatan kita live lagi. Nanti malam kita ngobrol deh ya. Oke, sampai ketemu. Bye.